Selamat pagi ya. Ini update Adaro laporan keuangan yang full year 2025. Mari kita baca. Ini ADRO. Oke, aset lancar, piutang. Kita cek piutang apakah ada yang macet. Piutang usaha pihak ketiga sekian 392. Oke, piutang jatuh tempo yang lebih dari 90 hari cuma 200. Oke ya, lancar, aman. Persediaan ada investasi pada Ventura bersama. Oh, ini di BPI, TPI, KHN, BEL. BPI ini apa? Pembangkit listrik. TPI pembangkit listrik, oh ini KHN, ini Kayan Hydropower yang PLTA-nya. BEL, kedudukannya BEL sedikit asetnya, jadi labanya pasti sedikit. Oh, ini oke lah. Oke. Utang bank besar ya, utang banknya ini. Kita cek. Mhm. Perjanjian, oh untuk Kalimantan Aluminium Industri 5,2% sampai 8,1%. Sindikasi Bank Nasional. Jadi utang bank jadwal repaymentnya di tahun 2026 28 109. Nah, di 2031 ini akan lunas. Ini utang untuk bangun smelter ya. Oke, aman. Programnya sudah ada untuk melunasi kuitas. Pendapatan, kita cek pendapatannya dari mana saja. Pendapatan usaha, penjualan hasil tambang. Nah, kalau hasil tambang ini harusnya kan coking coal ya, batu bara kokas itu. Jadi ini aluminiumnya belum ada penjualan ya di Q4 ini. Mungkin harusnya nanti di Q1 semoga sudah ada penjualan. Nah, ini 484 tambah 485. Coba kita cek ya. Kita hitung ya sama-sama. Ini kokas 2025 pendapatan 4 484 884 ditambah bukan yang ini subtotal ini 485 641 aduh 485 641 ditambah pihak berelasi 481 456 ketemu 9. Oke, kita taruh sini tambah 03 di lu. Oke, jasa pertambangan
langsung masuk sini. Oke. Ini SIS ya, pertambangan terus ini lain-lain 4144. Oke, oke ya. Ini revenue, omset, omset, omset. Oke, oke. Gampang caranya. Yang simple aja ya. Sorry. Di sini kita cari net profit margin, kita klik net profit, cari yang annual, kuarternya bagus. Kalau annual 23,9%, berarti ini 23,9%. Oke, berarti ini kali ini kali, oke, ketemu. Oke, oke. Jadi laba bersihnya itu ini ya, 447 juta dolar, 773 kira-kira ya. Apakah betul sama? Mari kita coba lihat, cek USD 447,69 ya, kira-kira ya, mirip-mirip ya. Oke ya, deal ya, ini mirip-mirip ya. Jadi sekarang ini omset ini eh didapat dari produksi batu bara kokasnya itu di 6,28 juta ton. Ini ya, 6,8 juta ton. Berarti kita taruh 628 Cirolu 4 juta ton. Oke. eh Loh, kebanyakan. Gila loh. Gila loh. Ini waktu tahun 2025 ASP-nya kan, harga batu bara kan rendah ya, batu bara kokas tahun 2025 itu. 2025 coking coal nggak ada. Coking coal di tahun 2025 itu harganya rendah teman-teman ya. Ini kita coba. Nah ini ya, ini tuh kayak Juli, bahkan sampai 171 ya. Coba 5 tahun ini. Op, 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 op. Oke, Januari ya, ini 200 turun turun turun. Nah, 178 ya, di bawah rata-rata, di bawah 200 dolar batu bara ya. Masuk ke Desember mulai naik, Januari mulai di atas 200 dolar. Oke. Jadi dia ASP-nya, kalau dia COGS mungkin di atas begini. ASP-nya kita turunin ke 200. Ini waktu itu kan, berarti kan ini. Kalau 200
ASP ininya kita naikkan. Oke, 180. Kira-kira gini lah. Anggap aja gini, ASP-nya nanti sekian. Kursnya 16.800 estimasi. SIS-nya ini di revenue-nya ini kita kasih ini, kita berarti kasih ini kali ini NIM-nya. Oke. Oh, ini asumsi laba 2026. Lain-lain nggak saya masukkan. 9 juta dolar itu buat bantalan kalau hitungan salah. Kira-kira oke lah, kita naikkan COGS sekian, nanti di 200. Ini berarti harusnya tetap 110 lah. 110 ini kalau 180 170 160 ya, anggap 120 lah. 120 aja oke. Sekali harga batu bara kan naik, royaltinya harusnya naik ya. Anggap aja 200 di rata-rata. Kira-kira sekian laba ADI tetap sekian ADI. Labanya kira-kira di kurang lebih 14 T ya, hampir 1 miliar dolar ya. Jadi ini 14, ini. Nah, kalau di PI sekarang harga PI 5. Sekarang kira-kira harga di bawah PI 5 ya, ada PI 4,7. Oke lah, 4,7 PI sekarang ini. Kalau ada ke PI 7, nah harganya sekian. Future di 2026. DPS proyeksi PS kira-kira di 500. Kalau dia bagi dividen 60%, berarti kan 500 kali 60% ya. 500 kali 60%. 300. Kira-kira dividennya itu akan 300. Dividen. Ini hitungan saya, perkiraan ini cuma pasti nggak bisa betul 100% ya hitungannya. Pasti ada errornya, ada salah. Cuma kan harusnya salahnya itu nggak akan jauh, mungkin let's say 10% lah atau maksimal 20%. Jadi teman-teman kalkulasi sendiri dari laba ini, coba aja dipotong 10% atau 20%, ketemunya nanti di ya kira-kira begitulah. Harusnya nggak jauh. Oke ya, di Adaro seperti ini. Ini proyeksi asumsi laba di 2026 jika average selling price-nya di coking coal batubara kokas itu tetap segini, dan aluminium ini saya hitung di 3000 ASP-nya. Oke ya. Sekarang laba oke lah, cukup semua lah. Pendapatannya jelas. Ini public expose-nya, dia belanja modal di tahun 2025 itu sebesar 700 sampai 800 juta dolar ya. Itu di smelter aluminium dan private infrastruktur dan alat berat. Belanja modal full year 2026 diperkirakan berada dalam rentang 400 juta hingga 420 ya. Nah, ini untuk 2026 mereka menganggarkan sekian. Tentu saja ini kan besar ya. Harusnya ini untuk bangun smelter ini. Volume ini Sakta Kalimantan ini memulai pengujian komisioner sebagai smelter dan secara strategis oke. Pot batu bara cadangannya hampir
juta metrik ton. Ini progres pertumbuhannya penjualan 2021 2,3 juta ton, naik, 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 naik. Dalam waktu 1, 2, 3, 4 tahun dia sudah naik 3 kali lipat. Ada growth. Ini lokasi tambangnya. Jadi ADMR atau Adaro ini sebenarnya mempunyai 5 lokasi tambang. Lahai, Maruwai, Sumber Barito, Kalteng sama Julai. Ya, sebenarnya. Nah, tapi yang sekarang diproduksi itu hanya dari 2 lokasi, MC dan GC. MC dan ini LH, Lahai, Lahai, Lahai sama MC. Ini merah ini adalah jalannya. Jadi ini belum ada jalannya, jadi nggak bisa ditambang. Nah, jika mereka ini si Adaro ini mau ekspansi, ini lagi bikin bikin jalannya, bikin apa gitu ya, ya tentu saja produksinya akan jauh bertambah ya. Karena ini GC Juluk yang di Juluk Julai ini Juluk ini sumber dayanya diketahui 630 juta ton di sini saja. 630 tambah 175 ini yang sudah diketahui hasil eksplorasi ya. Oh, ini sudah dikupas, siap bisa ditambang, dicek. Nah ini, tapi belum ada pembangunan dari jalannya. Jadi mungkin 2 tahun lagi kah? Nggak tahu. Kita tunggu aja. Yang penting kan mereka ada cadangan batu bara kokas yang luar biasa besar ya. Ini ya, di sini ya. Oke ya. Uh, ini petanya. Jadi ini merah. Nah, ini kan yang di MC dan LH ya, Julai sama LH. Ini baru di sini. Ini merah ini jalan. Ini kan 76 km jalan, jalan untuk truk-truk. Nah, dari sini Muara Tuhupot ya, Pak Tongkang. Ini. Nah, transport selalu bawa sini. Nah, shoot keluar ini. Nah, oke. Jadi yang di 3 site ini belum ada jalan, jadi nggak bisa ditambang. Ini gambar tongkang, terus terminal. Kapasitasnya 11 juta ton per tahun. Indonesia bulk terminalnya ini 11 juta guys kapasitasnya. Sedangkan sekarang penjualan kan masih 6,6 jutaan ya. Jadi ada room to growth sampai 11 juta ton per tahun. Mereka sekarang lagi ada upgrade. Nah, ini upgrade jalan, hauling ini kayak di aspal ya ini. Ini kalau lokasi tambang di aspal, jika musim hujan mereka tetap bisa beroperasi aman, nggak apa slip atau apa terjebak ya. Kalau hujan itu jadi tanahnya jadi lempung. Ini foto tanggal bulan 9 tanggal 28 2025. Nah, ini pengaspalan. Ini dia nambah konveyor. Jadi supaya cepat. Konveyor pemuatan tongkang kedua dia nambah. Bagus ini. Ini pasti ini kalau jadi berarti eh naik ini. Naik. Mas karyawan baru. Kalau sudah seperti ini harusnya ya, ini mereka sudah menganggarkan alat-alat berat banyak ini. Nah, kita coba cek aja ya di laporan keuangan ya. Harusnya terdapat ini. Hmm.
Mana? Tunggu, tunggu, tunggu. Ini ya, coba ya. Entah, lupa saya. Oh, dah mana ya? Coba sih. Alat berat ada nggak? Mesin. Oh ini aset tetap. Ah, di aset tetap. Oke. Mesin, peralatan operasional dan kendaraan. Oh ya ya kan adisional ini. Nah, ini ada penambahan berarti 110 juta dolar. 100 ya 1 triliun, 110 juta dolar. Mereka ada belanja ya. Mesin mesin, peralatan operasional dan kendaraan ini harusnya akan alat berat ini. Sesuai ya dengan ini. Oke. Per- Pendorong pertumbuhan utama itu ada di India dengan kapasitas mencapai 300 juta ton baja. Jadi di India ini lagi ekspansi untuk meningkatkan perusahaan pabrik baja ya. Jadi pabrik baja kan butuh batu bara kokas ya. Ini 300 juta ton sampai 2030. Jadi saya rasa mereka menyiapkan ekspansi untuk masuk di India ini. Indonesia juga, konsumsi Indonesia juga naik. Perkembangan hilirisasi industri. Oke, bagus. Smelter aluminium, ini sudah ada laporan bahwa mulai Q4 2025 dia sudah jalan. Oke, jadi ah, bongkar muatnya sudah full operasi. Nah, ini demand, permintaan, demand, supply dan demand. Supply-nya gini 2024, ini kan dari EV mobil listrik. Lalu 2025 ketambahan yang namanya booming AI, data center dan lain-lain. Nah, sekarang 2026 ketambahan robot, harusnya ini lebih tinggi, demandnya akan naik terus. Apalagi nanti suplainya gangguan dari Timur Tengah, kolaps, semoga kolaps ya. Perang blokade aja terus sampai bulan Maret ini biar kolaps, kolaps. Nah, oh menarik ya. Kenapa kok yang Katalum ini diserang dulu ya? Ini Google Map. Coba map Katalum. Nah, ini lokasi pabrik Katalum di Qatar, aluminiumnya. Ini power plant-nya. Nah, yang diserang sama drone ini power plant-nya. Langsung ini mati wis. Kolap ini. Pot room-nya langsung kolap, listriknya kan stop. Jadi beku. Ini bakal kira-kira 1,5 sampai 2 tahun baru full operasi, full operasi ya. Berarti
2027 mid sampai end itu baru mulai full capacity lagi. Collapse ini Qatalum. Nah, Qatalum ini dimiliki 50% sama Qatar dan 50%-nya sama Norsk Hydro. Nah, Norsk Hydro itu perusahaan terbuka. Ini Hydrocom. Nah, ini Norsk Hydro ini punyanya siapa? Nah, ini State Street. State Street. Halo? Lah sing mana nggak tahu ya pokate. Oh, nanti ya wis, nanti tampil. Oh, ya ya ya. State Street, JP Morgan, JP Morgan, State Street, JP Morgan lagi, JP Morgan, State Street. Ah, ini JP Morgan, Bank of New York. Nah, rata-rata kan 50% itu secara tidak langsung Katalum itu juga ada dari Amerika ya. Jadi ini yang menguatkan asumsi saya bahwa perang di sini juga salah satu yang diincar adalah aluminium ya. Karena aluminium eh, adalah bahan untuk membuat bom, roket, ya begitulah, rudal, bom-boman. Jadi kalau ini aluminium ini kolaps, dua yang ada di UAE sama Bahrain, Alba ini minggu ini nih, TikTok ini, minggu depan udah kritis. Nah, per hari ini, karena kita ada berita, sekarang dikasih ranjau ini. Nah, ting-tung, oke ya. Eh, mungkin sekarang tanggal 15 itu Mosal, jadi minggu ini Mosal ini ya collab ya, berarti harusnya nanti tanggal minggu depan 16 aluminium ini minimal tembus ke 3.500 ya. Oke teman-teman ya. Ini update dari full year laporan keuangan Adaro, dan Adaro ini akan di tahun 2026 apa yang dilakukan manajemen ini sudah betul-betul terbuka. Dari sini juga apa, prospektus juga kan, paparan publik ini, publik ini mereka tetap ekspansi. Di cooking coal-nya juga akan bertambah nambangnya, termasuk dengan aluminiumnya. Mereka akan harusnya ngebut, semoga ngebut di tahun 2027 sudah komisioning. Oke, sampai jumpa lagi nanti di update berikutnya. Nunggu laporan keuangan Q1 dari Adaro. Sampai jumpa.